tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap menganggap Allah adalah yang maha penyayang dari semua penyayang, yang paling penyayang di muka bumi ini, langit, bumi dan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetap beribadah kepada Allah, tetap menjaga kedekatan kepada Allah. Maka apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam, kemarin diuji dengan kebahagiaan, lulus Nabi Ayub. Diuji dengan kesakitan, dengan kesedihan, lulus juga. Maka teman-teman perhatikan surah Al-Anbiya ayat 84, kelanjutan dari ayat tersebut. Penghafal Quran ini berulang-ulang kali pasti baca juga surah ini. Allah berfirman yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Maknanya adalah istri Nabi Ayub alaihissalam setiap tahun hamil kembar. Ya, kemarin anaknya 12, sekarang hamil kembar. Berapa jadinya? Ya, di sini di Al-Quran disebutkan kami lipatkan jumlah anak-anaknya, kami lipat gandakan jumlah mereka. Dan sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami, Allah kabulkan doa dari Nabi Ayub alaihissalam. Maka dalam sekejap mata saja Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba sembuh. Ketika sembuh, maka seluruh kaumnya yang tadinya meninggalkannya mendengar Nabi Ayub alaihissalam sembuh, maka berbondong-bondong pulang kembali ke kampung halaman mereka dan membawa hadiah yang banyak untuk Nabi Ayub alaihissalam. Dalam sekejap mata saja seluruh harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam kembali ada lagi, dan istrinya hamil kembar setiap tahunnya. Allah ganti semuanya teman-teman sekalian. Karena apa? Karena kesabaran. Kenapa Allah kasih ujian begini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Ketika engkau diuji dengan kebahagiaan, apakah engkau baik amalanmu? Ketika engkau diuji dengan kesedihan, apakah engkau masih tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Itu ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian kita lihat berikutnya, itu tentang kesabaran Nabi Ayub. Berikutnya kalimat di bawahnya Al-Anbiya ayat 85, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, Dzulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar dalam berdakwah teman-teman sekalian. Sabar mengajak orang lain kaumnya kepada kebenaran, kepada jalan Allah, dan semuanya membutuhkan kesabaran. Begitulah ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam, kelanjutan dari surah ini, karena kita akan bahas satu halaman ini. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah untuk sebuah kaum di negeri Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam marah karena orang-orang Ninawa tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dan naik ke sebuah kapal. Kisah ini masyhur, kisah Nabi Yunus alaihissalam, teman-teman sudah tahu semuanya. Ketika berada di sebuah kapal, kapalnya goyang karena terlalu berat kapal tersebut, sehingga harus ada barang yang dibuang dan juga orang yang dibuang agar kapal tersebut tidak goyang karena hujan badai, ombak tinggi, kapal bergoyang. Sehingga ketika diundi, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang harus loncat dari kapal. Maka Nabi Yunus alaihissalam loncat dari kapal, kemudian dimakan oleh ikan paus, ikan yang sangat besar. Nabi Yunus alaihissalam mengalami 3 kesulitan sekaligus, yakni kegelapan di dalam perut ikan paus, kegelapan malam, dan kegelapan di dalam lautan. Ini kita analogikan terkadang ketika kita mendapatkan ujiannya banyak sampai kita gelagapan, terlalu banyak ujian yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam, sudahlah masuk ke dalam perut ikan paus, gelap, sudahlah di kegelapan malam, dan kemudian kegelapan di dalam lautan. Seolah-olah semuanya saling support satu sama lain untuk menghancurkan dirinya. Seolah-olah semuanya saling bekerja sama satu sama lain untuk mematikan dirinya. Maka siapa yang bisa menolong Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu teman-teman sekalian? Gak ada yang bisa tolong kecuali Allah. Dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan ujian, kita merasa ada masa di mana kita merasa gak ada orang yang bisa tolong kita, betul? Gak bisa, kita minta tolong sama orang lain gak bisa tolong kita. Kita minta si fulan tolong kita, gak ada yang bisa bantu kita atau gak mau bantu kita. Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan gak ada seorang pun yang bisa bantu Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang bisa bantu? Allah. Maka kalau kita lihat merujuk kepada surah yang lain, ada kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta pertolongan kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam minta pertolongan kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur yang teman-teman sudah hafalkan, setiap hari mungkin dibacakan, yaitu doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau wahai Allah, maha suci engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang
zalim, menzalimi diri sendiri. Aku termasuk orang-orang yang banyak dosa ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini mengandung 3 hal. Yang pertama adalah kita mengakui tauhid kita kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada selainmu wahai Allah. Enggak ada yang lain selainmu wahai Allah. La ilaha illa anta, enggak ada ya Allah, hanya Engkau satu-satunya zat yang aku sembah, satu-satunya zat yang aku menyandarkan segala urusan kepadamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita puji-puji Allah. Dalam keadaan sulit kita masih memuji-muji Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita mengakui ya Allah, mungkin saja apa yang terjadi kepadaku karena dosaku sendiri, karena salahku sendiri. Jadi masih bisa dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah masih mengatakan memang mungkin saja ini terjadi karena dosaku. Memang aku ini pendosa ya Allah, aku ini banyak salah ya Allah, aku ini banyak khilaf ya Allah, aku dulu pernah melakukan hal-hal yang buruk ya Allah. Doa Nabi Yunus mengajarkan pada kita teman-teman sekalian, dan pada saya, kalau terjadi apa-apa kepada kita, coba kita muhasabah diri, introspeksi diri, apa kesalahan yang kita pernah lakukan. Ada seorang ibu yang pernah bercerita kepada saya, suami saya kerjanya marah-marah terus, pulang kerja marah-marah terus. Saya tidak suka pada suami saya sebal sama suami saya. Mungkin di satu sisi yang harusnya kita lakukan sebagai seorang istri dan termasuk seperti saya adalah introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin suamimu kesal dan tidak suka kepadamu, mungkin ada kesalahan yang kau lakukan yang tanpa kau sadari. Atau ada kisah lain, ini kisah lucu dan menarik sehingga saya senang menceritakan hal ini. Biasanya dalam rumah tangga, salah satu yang menyebabkan berantem itu adalah mertua dan menantu perempuan. Ada yang Allah uji, memang aduh mertua ya Allah, mertuanya ya Allah. Yang lain sih oke, tapi mertuanya ya Allah. Ada yang kayak gitu ya. Jadi ada Allah uji dengan kehidupan rumah tangganya, nggak akur dengan mertuanya. Ini kisah menarik, ya. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana pentingnya muhasabah, introspeksi diri, karena kita membahas tentang doa Nabi Yunus alaihissalam. Jadi si menantu ini mengatakan pada suaminya, aku nggak mau tinggal sama ibu kamu. Kata suaminya, nggak mungkin sayang. Ibu saya itu orang yang sudah sebatang kara, ayah saya sudah meninggal, nggak ada keluarga yang lain. Gak mungkin ibu saya ditinggalkan begitu saja. Jadi saya mencintai kamu dan saya mencintai ibu saya. Jadi kita harus tinggal bersama-sama. Istrinya gak suka sama mertuanya. Mertuanya cerewet minta ampun. Ngerjain ini salah, ngerjain itu salah. Masak dicerewetin, nyapu gak bersih dicerewetin, nyetrika gak rapi dicerewetin. Ya Allah pusing gitu ya. Jadi istrinya ini gak suka sama mertuanya. Maka sang istri pada suatu ketika, aku gak suka ada ibu mertua di rumah. Gimana caranya? Akhirnya muka-muka jahat ya, gitu ya. Artinya dia pergi ke dia pergi ke tabib, pergi ke tabib ini ya, pergi ke dokter lah, apa ya, pergi ke orang yang membuat jamu-jamu. Nah, pergi ke membuat orang jamu-jamu di zaman dulu ceritanya. Jadi dia pergilah ke orang yang buat jamu-jamu ini, kemudian dia katakan, Bapak, saya udah nggak tahan lagi Pak, ini ujian terbesar dalam hidup saya Pak. Apa ujiannya? Mertua saya Pak, ya Allah udah nggak kuat lagi. Tolong kasih saya ramuan supaya mertua saya itu bisa mati dengan segera Pak. Udah nggak tahan lagi, saya mau racunin mertua saya, begitu katanya. Muka-muka antagonis yang muncul di sini ya. Terus akhirnya si orang ini pun memberikan sebuah ramuan, jangan dikasih racun mendadak, nanti orang-orang akan curiga kamu pembunuhnya, kata si penjual jamu ini. Kemudian dia mengatakan, ini jamu, ini pelan-pelan efeknya ya. Jadi kamu setiap kasih makan, kasih minum, kamu taburin sedikit ini jamu-jamunya. Jadi dikit-dikit, pelan-pelan, jadi bunuhnya pelan-pelan gitu, nggak usah langsung gitu ya. Jadi kita bermain cantik begitu, kata si penjual jamu ini. Ya, tapi ada syaratnya supaya orang nggak curiga bahwa kamu pembunuhnya. Kamu harus merubah, kamu harus sangat baik sekali perilakunya kepada mertua kamu. Setiap mertua kamu nasihatin kamu dengerin aja. Terus kamu bilang, iya Bu, terima kasih, saya yang salah, maafkan saya ya Bu. Udah, pokoknya kamu merendah aja. Pokoknya kamu minta maaf, mau kamu salah kayak kamu nggak salah kayak, pokoknya minta maaf aja sama si ibu. Terus jangan lupa kamu harus masak masakan paling enak, kamu harus kasih makanan terenak, kamu masak terenak, kamu ngerjain pekerjaan rumah dengan serapi-rapinya, ya, supaya orang nggak curiga kalau kamu pembunuhnya. Oke? Jadi jamu ini bertahan sampai 6 bulan. Ter 6 bulan ibu kamu, mertua kamu akan mati. Begitu kata si penjual jamu ini. Akhirnya dimulailah misi pembunuhan tersebut, teman-teman sekalian ya.
Tiap hari si menantu ini, ibu mau dimasakin apa? Ibu lagi senang apa hari ini? Maafin saya ya bu, saya yang salah. Iya bu, tolong nasihatin saya bu. Dimasakin paling enak setiap hari makanan sambil ditaburin racun. Katanya kan, setiap kali ada mau dikasih minum, apa mau dikasih makanan, dia taburin racun tersebut. Hari terus berjalan, sampailah di bulan ke-6. Tiba-tiba si menantu ini mendengar percakapan antara mertuanya dengan suaminya. Kata mertuanya begini, nak, dulu itu saya paling benci sama istri kamu. Dikasih tahu ngeyel, nggak pernah mau denger. Dikasih tahu ngambek, masakan nggak pernah bener, kerja males-malesan. Udah gitu bermuka masam dengan ibu. Ibu benci sekali dengan istri kamu. Tapi kok ya beberapa bulan terakhir ini istri kamu itu Masya Allah berubah nak. Entah kenapa ibu merasakan hari ini ibu sayang sekali dengan istri kamu. Itu istri baik Masya Allah nak. Pertahankan istri itu nak. Masya Allah dia istri solehah nak. Si ibu muji-muji setinggi langit. Lalu apa yang terjadi dengan si menantu ini? Dek, oh my God, gimana kalau ibu itu mati gitu. Ini cerita lucu nih, saya kalau ceritanya suka ketawa juga. Jadi si menantu ini nyesel teman-teman sekalian. Ya Allah, dia gemetar sendiri. Ya Allah, gimana kalau ibu saya mati ya Allah. Saya kok rasanya jadi cinta juga sama sang ibu mertua. Jadi dia merasa ada kenikmatan hubungan antara menantu dan mertua selama 6 bulan ini. Jadi dia merasa aku sudah juga sayang sama mertua aku yang dulunya aku benci. Akhirnya sekarang jadi sayang. Jadi dia berlari sambil bercucuran air mata menangis kepada sang penjual jamu. Bapak tolong saya, tolong kasih penawar racun pak. Saya nggak mau ibu saya mati pak. Begitu katanya. Karena ini udah 6 bulan kan, udah tinggal menunggu detik-detik wafatnya sang ibu gitu. Kemudian dia mengatakan, tolong pak, kasih saya pak penawar racun pak. Ibu saya itu baik pak, mertua saya itu ternyata selama ini nasihatin saya untuk kebaikan saya pak. Mertua saya itu sayang sama saya supaya saya bisa masak enak, supaya suami saya enak, makan dengan baik, supaya rumah terlihat rapi. Ibu saya baik pak, tolong pak kasih penawar racun. Begitu katanya. Lalu apa kata sang penjual jamu itu? Tidak pernah ada racun di dalam jamu-jamu itu. Sesungguhnya racun itu adalah yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Begitu kata si penjual jamu. Jadi penjual jamu itu mengajarkan kepada sang menantu ini, menantu introspeksi dirilah kalau engkau bermasalah dengan para mertua-mertua ya. Lihat, ketika sang menantu ini merubah akhlaknya, mau mendengarkan nasihat dari mertuanya, mau memperbaiki dirinya, meminta maaf, hormat dengan yang lebih tua, maka Allah akan merubah bahwa si mertua ini pun lama-kelamaan akan sayang kepada menantunya.